25 September 2020. Kondisi yang melon itu ya, ini udah potel, berarti talang air ini belum safe, berarti masih banyak binatang tanah. Jadi ini saya coba sawi, saya cabut, kondisinya mengenaskan sudah. Ini curly udah kayak gini, ini mau saya tanam, coba-coba ya. Dan ini juga mau saya cabut, dan ini tempat curly waktu itu saya tanam kangkung aja. Ini kangkung yang memang saya babat di depan, dia sudah menjalar-jalar gitu. Saya tanam bergerombol biar cepat subur. Jadi di sini rencananya mau saya tanam kangkung aja. Nih. Nah, yang di sini waktu itu kayaknya ini sawi naibai. Ternyata dia itu bagian batang bawahnya aja yang kemerahan, bagian sini putih. Ya, ini naibai nih. Oke, kita punya naibai. Ini vinca saya tancepin aja, kayaknya bertunas ya. Di sini kayaknya penuh dengan binatang tanah. Tapi kalau keriting Charlie mah media apa saja insya Allah hidup ya. Ini kondisi vincanya terpotong-potong. Bayangin vinca yang udah segede ini aja terpotong-potong gitu, apalagi baby melon, sawi, curly. Jadi mau yang di sini mau saya tanam kangkung aja rencananya. Tapi saya mungkin nggak videoin ya waktu nanamnya karena repot banget, saya nggak punya tripod gitu. Sekalian update aja dulu ya. Kondisi bayam merah di talang air di sampingnya, kayaknya ini tanahnya udah padat karena bayam merah tuh cepet banget subur dan gede. Ini barusan ditebas-tebas, apa sih tebas, dipotong-potong ya, karena di sini udah talas beracun, talas apa ya namanya, talas yang nggak bisa dimakan itu banyak banget di sini. Sudah jadi penuh banget di sini, dan sekarang ya alhamdulillah sudah ditebas-tebasin dikit tuh. Nah sekarang genjernya kelihatan tuh. Ini tanahnya itu kalau hujan banjir ya, jadi tanah rawa, makanya cocok buat genjer. Nanam buah naga di situ ya nggak akan subur lah ya. Dan nggak nyangka aja alpukat bisa hidup di tanah yang penuh air, di dalam itu penuh banget air. Terus kunyit juga bisa subur banget, nggak nyangka. Tuh segede ini kunyit yang kuning, dan ini kunyit yang putih. Dan nggak nyangka juga ini bisa hidup dong. Jadi ini tuh bandel ya. Dia bisa hidup di media yang penuh dengan air gitu. Kalau genjer ya wajar dong. Oke, lihat guys, ini bayam yang udah lumayan gede ya, udah dimakan. Kalau di bawah kayak gini kemungkinan bebek atau ayam. Kebetulan di sini emang panas ya. Terus emang ada keong sumpilnya, kelihatan nggak sih? Ini, tunggu. Nih, ini keong sumpil nih. Keong sumpil suka banget makanin tanaman yang baru-baru berkecambah gitu. Dia suka banget. Pokoknya besok-besok udah potel aja gitu. Ini kan tuh potel. Pokoknya nggak tahu lagi deh. Itulah ya, nanam itu kadang ya biiznillah ya, benar-benar atas izin Allah gitu. Kalau kita sudah semaksimal mungkin, kalau kata Allah nggak tumbuh ya nggak tumbuh gitu. Ini juga kondisi melonnya di sini masih kurang segar ya, dan ini adalah cabai-cabai semua. Saya berharap bisa panen cabai ya, cabai import dan cabai-cabai yang ditanam lah semua pokoknya. Ini mulai lesu-lesu, kenapa? Hayo, biasanya dia tuh potel ya, tuh bener potel. Dan emang saya temukan di deket dia ini keong sumpil tuh potel. Ini cabai. Oke guys, saya buang bunga gomprena yang udah kering dan tumbuh dong ternyata. Tuh saya taruh aja padahal ya. Ini di planter bag selanjutnya yang saya numpang. Ini lebih seger ya,
Lihat kan perbandingannya, padahal nanamnya sama loh waktunya. Di sini kayaknya lebih subur kali ya. Dan ini kayaknya selada kali ya. Tuh, yang kecil-kecil itu, ini yang saya nggak tahu waktu itu kayaknya selada. Dan lagi-lagi kayaknya mungkin media tanamnya nggak safe ya, karena brassica kayak ini nggak berkembang gitu. Ini semua yang planter bag rencananya mau saya pindah ke tempat yang lebih panas. Ini cabenya udah waktunya untuk ganti ya. Dan kayu manis yang beli online ini udah habis, daunnya saya gunting karena kondisinya kayak gini. Nah ini mau saya gunting semua, dan kayaknya dia ini dimakan bekicot guys. Tuh mau saya pindah deh kalau gitu. Ini itulah ya, kalau kita nanam mungkin nggak semuanya bisa hidup ya guys ya, jadi memang harus siap. Ini yang pot Calenero, kayaknya ada saya tanam selada di sini sama di tengah sini, nggak bertahan ya. Kemarin juga kondisi Caleneronya aja layu gitu, karena memang 2 hari nggak saya siram, karena saya pikir bakalan hujan, ternyata enggak. Ini udah dipanen. Jadi sisa tahun lalu yang berkebun tahun lalu tuh tinggal ini guys. Alhamdulillah, kalian boleh coba tanam Calenero. Ini yang purple ya, tuh lihat. Jadi kalau kena panas purple batangnya sampai ke sini biasanya. Ini agak teduh. Ada yang baru numbuh, saya belum tahu apa. Mungkin kemuning. Dan sebelahnya adalah stekan Calenero udah mulai subur. Seneng ya. Ini tempat cabai-cabai import ya. Saya berharap ini akan tumbuh subur dan menghasilkan gitu. Saya penasaran sih. Itu kubis ungu, dia sudah mulai ada daun sejati, cantik tuh ya. Brassica tuh gitu, agak mirip-mirip kale jadinya. Timun berbulu. Ini udah mulai segar. Kita lihat yuk. Ini tempat kale curly, apa kabar kale curly? Tuh. Mudah-mudahan dia selamat sampai besar, sampai bisa dipanen-panen, sampai kalau bisa berbiji gitu loh. Nah guys, ini kondisi Mirabilis jalapa kita. Sudah hari keberapa HST nanti saya tulis. Terus ini juga udah nih. Waktu itu dia itu waktu itu udah saya tanam ya. Terus muncul satu kan. Dan saya nggak nyadar kalau ternyata dia itu bijinya itu kayak ke atas semua. Jadi saya masukin lagi ke dalam gitu. Ternyata guys, tuh keluar lagi guys. Nih, ini bijinya. Waktu itu udah saya tutup tanah loh. Kenapa ya? Atau pas nyiram tuh dia tanahnya itu jadi hilang gitu. Nah, ini masih nggak tahu apa nih. Ada yang tahu? Komen lah kalau tahu ya. Nah ini kemarin waktu itu ya saya pruning, kan saya tancap ke sini dong. Ini juga saya pruning nih. Saya coba stek Miana, kepanasan kayaknya ya. Ini adalah tempat saya nyebar benih kana lili, kana bunga tasbih itu. Karena dia kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan, ya udah saya tanamin ini aja, manfaatin tanahnya. Nah ini krokot yang bisa dimakan itu, teh-tehan ya, seger, mudah guys nanam teh-tehan. Jadi kalian nemu di jalan udah layu, bekas potongan, bekas rapi-rapi orang, ambil aja, tancep. Nanti kondisinya kayak coklat, kayak mati gitu, biarin aja, siram terus dan dia akan hijau, menghijau begini. Saya nggak tahu guys ya, minnya kenapa ya, kepanasan kah? Ini saya pruning maksudnya biar dia subur, dan ini malah kayaknya kepanasan ya, gosong gitu tuh, gosong kali ya. Emang nggak saya siram-siram selama 2 hari, saya pikir akan hujan gitu. Nah stek Miana yang di sini itu yang saya taruh di tempat yang teduh, seger, berarti yang layu-layu di situ dia tuh kepanasan. Saya sih yang salah, seharusnya emang di tempat yang teduh ya, salah saya nih.
Lihat guys, kepanasan guys. Halo tomat, kamu cantik deh kalau berbunga dan berbuah. Tapi kondisi tanahnya itu udah padat banget guys tuh. Karena ini dulu tuh adalah tomat-tomat yang kayak mau mati gitu ya. Dia tuh sakit. Ada 4 batang. Daripada dibuang, saya pikir ya, dibuang dicabut, udah saya tanam barengan. Ternyata dia malah berbunga. Tapi nggak tahu ya. Karena bunganya itu kadang kayak gini tuh kuning. Nah, oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga jadi buah yang subur ya tomat. Nih, ini adalah bunganya si ginseng Jawa. Cantik. Nah, bijinya juga dari sini nih nanti. Sudah berbunga, dia berbiji. Oh, nggak fokus ya. Jenis krokot yang ini subur banget guys di sini. Ketimbang yang jenis carnation yang bertumpuk-tumpuk itu loh, yang cantik kayak dianthus itu. Nah, yang selapis kayak gini mudah banget tumbuh dan sering berbunga banget. Nah, ini lily rain itu guys, mau berbunga dia, cantik loh. Saya kan suka tulip, jadi karena tulip susah dapetinnya, susah ngerawatnya, kayaknya juga susah, tricky gitu. Ini aja deh sebagai pelipur lara. Bedanya apa? Bedanya cuman ini kecil dan bunganya ya kecil juga. Planter bag favorit tempat nanam alpukat. Ini rencananya waktu itu saya mau nanam apa ya? Saya mau, kalau nggak salah tuh lemon gitu ya, mau pindah lemon ke sini, lemon California dari biji tanamnya. Saya malah pindah alpukat dong, karena waktu itu polybagnya sudah mengenaskan gitu. Di sini dia malah subur. Oke, nih kalau kata ibu saya ini tuh buncis guys, bukan kacang panjang. Ini juga berbulu, nggak tahu ya, nanti kita lihat. Dan nah, daun kita sobek-sobek. Ini nih tersangkanya nih. Halo mister serangga, lagi ngapain? Wow, kamu lagi mamam? Jangan dihabisin dong, sisain dong daunnya. Kok saya penasaran sih bentuknya. Tada. Saya baru nemu guys yang jenis kayak gini. Emang planter bagnya itu kemarin tanahnya tuh ada semut. Kondisi labu Samina. Ini kayak labu parang gitu ya. Ini maybe timun yang lagi daunnya dimakanin. Walaupun dimakanin semoga subur. Kosmos makin gede, Wijaya Kusuma tunasnya makin gede. Nah, Brassica semakin besar ya. Di sini agak lebih safe sih. Ya, ada yang makanin daun sih. Ini kayak tomat cherry ini kan daunnya dimakanin. Tuh. Ini makin gede, tapi setidaknya nggak potel gitu loh. Ini nggak apa-apa kalau nggak potel. Selada, rumput Israel, cabut. Ini sawi pagoda. Serius deh, kalau dia tuh nggak sampai potel ya, nggak apa-apa gitu. Kayak ini kan, dia makan nggak sampai potelnya, nggak apa-apa, makan aja. Kita berbagi kok. Bunga telang. Ayo melilit lah. Segarnya. Nah, nih saya punya nanas Palembang. Ini ceritanya, ini tuh ada di bagian bawah tangkai nanas gitu kan, ada kayak bibit muda gitu ya. Itu saya potek. Ada berapa waktu itu? Ada 3. Saya potek, saya tanam hidup. Satunya sudah saya pindah dan malah mati gitu. Karena nggak tahu ya, kayaknya baik makanin. Nah, yang di sini dia malah hidup dan kayaknya subur. Saya tanamnya bareng sansevieria yang jenis apa nih? Dia merebah-rebah gitu.
Oh ya, saya juga koleksi sansevieria. Saya suka banget sansevieria itu karena dia nyerap racun dan dia itu mudah banget nanamnya, bisa beranak, bisa stek daunnya bisa langsung tancap tanah, bisa dipotong-potong tancap-tancap, bisa dipropagasi dengan air. Duh, senang banget kan. Nah waktu itu ada 3 ya, ini satunya ketutupan. Saya tuh nggak tahu ini dulu media bekas, lihat tanahnya aja dikit banget dan dia berbagi sebanyak ini, tapi dia subur loh, bagus gitu, batangnya tuh bagus, kokoh. Cabai ziphon waktu itu kondisinya menyedihkan banget, dia dimakanin sama bekicot. Waktu itu banyaknya anakannya di sini. Nah ini tinggal 1 sisanya. Ini suami yang nanam karena kondisinya tuh menyedihkan, dan suami udah nggak tertarik lagi buat nanam dia. Dan ternyata di sini dia memulihkan dirinya. Kasian banget sih sebenarnya. Musim Jawa lagi. Ini tanahnya udah keras banget tuh. Aduh. Oke. Dan ini adalah, katanya ini tuh namanya euphorbia. Euphorbia apa nggak tahu. Ini dulu guys, daunnya itu satu-satu, maksudnya lurus, satu lurus, dan lama-lama nggak tahu guys kok dia jadinya melebar guys. Padahal tadinya lurus-lurus kayak batang-batang lidi, kayak daun apa ya, daun serai gitu ya, kayak daun serai gitu, berhadap-hadapan gitu. Sekarang daunnya itu makin lama makin melebar. Lalu tanaman tuh unik ya guys ya, dia bisa kayak gitu. Mungkin media kemarin tuh media tanamnya padat, jadi dia yang penting hidup aja. Nah ini dia melebarkan daunnya. Ini kekeringan, memang daerah sini jarang banget kena siraman rohani, siraman air lah ya. Jadi dia cuma disiram oleh hujan. Itu apa? Nah ada yang tetap bertahan hidup walaupun kering. Dia tuh tadi ketutupan sama ini loh, jadi nggak terlalu panas mungkin ya, jadi dia bisa hidup. Ini ditambah media tanam lagi. Harusnya saya punya pegagan yang kayak gini guys, ini tuh sakit, media tanamnya bermasalah ini guys, berarti mau saya ganti dulu ya.